Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 2, persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat part 3. Ini adalah materi pertemuan ke-7 semester 1, tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP. Hari ini, Jumat, tanggal 9 September 2022. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UCUN, dan ujian nasional UN. Tapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna, kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Dalam menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A, B, C bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka dapat ditentukan dengan memfaktorkan. Artinya, dicari dua bilangan dengan hasil kali dan jumlah tertentu. Kedua bilangan tersebut, X1 dan X2 yang merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, kita dapatkan kalau dibagi dengan A semuanya, menjadi X kuadrat ditambah B per A X ditambah C per A sama dengan 0. Kita anggap persamaan 1. Kemudian dari persamaan kuadrat dengan akar-akarnya X1 dan X2, berarti X dikurangi X1 kali X dikurangi X2 sama dengan 0. Kita uraikan menjadi X kuadrat dikurangi X1X dikurangi X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Disederhanakan menjadi X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2, X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0, kita anggap persamaan kedua. Nah, dengan membandingkan persamaan 1 dan persamaan 2 akan diperoleh jumlah akar-akarnya X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Kemudian hasil kali akar-akarnya sama dengan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Oke? Dari rumus tersebut diperoleh rumus simetris atau rumus-rumus yang berhubungan dengan akar-akar yang lain sebagai berikut. Poin A, X1 kuadrat dikali X2 ditambah X1 dikali X2 kuadrat itu akan sama dengan X1 dikali X2 dikali X1 ditambah X2. Artinya, hasil kali akar-akarnya dikalikan dengan jumlah akar-akarnya. Kemudian poin B, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 dikali X2. Artinya jumlah akar-akarnya dikuadratkan kemudian dikurangi dengan 2 kali hasil kali akar-akar. Poin C, 1/per X1 ditambah 1/per X2 itu akan sama dengan X1 ditambah X2 dibagi dengan X1 dikali X2. Artinya jumlah akar-akarnya dibagi dengan hasil kali akar-akarnya. Kemudian poin D, X1 per X2 ditambah dengan X2 per X1 itu akan sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dibagi dengan X1 kali X2. Sedangkan yang atas bisa diuraikan menjadi X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2 dibagi X1 dikali X2. Oke, contoh soalnya. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 8x dikurangi 10 sama dengan 0. Tentukan nilai A, jumlah akar-akarnya atau X1 ditambah X2. Kemudian B, hasil kali akar-akarnya atau X1 dikali X2. C, X1 kuadrat dikali X2 ditambah X1 kali X2 kuadrat. Kemudian D, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. E, 1/per X1 ditambah 1/per X2. Dan F, X1 per X2 ditambah X2 per X1. Oke, pembahasannya. Nah, dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 8x dikurangi 10 sama dengan 0,
itu diperoleh nilai A-nya sama dengan 2 di depan X kuadrat, kemudian B-nya sama dengan 8 yang di depan X, kemudian C-nya sama dengan negatif 10. Maka jumlah akar-akarnya X1 ditambah X2 itu adalah min B per A, berarti min 8 per 2 sama dengan min 4. Kemudian hasil kali akar-akarnya itu X1 kali X2, berarti C per A akan sama dengan negatif 10 per 2, sama dengan negatif 5. Kemudian poin C, X1 kuadrat dikali X2, ditambah X1 dikali X2 kuadrat itu akan sama dengan X1 dikali X2 dikali X1 ditambah X2. Artinya, negatif 5 dikali dengan negatif 4 sama dengan 20. Kemudian poin D, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2. Berarti negatif 4 dikuadratkan dikurangi dengan 2 dikali dengan negatif 5 sama dengan 16 ditambah 10 sama dengan 26. Oke, lanjutan pembahasannya poin E. Seper X1 ditambah seper X2 itu akan sama dengan X1 ditambah X2 dibagi dengan X1 dikali X2. Artinya negatif 5 dibagi negatif 4 sama dengan 5 per 4. Kemudian poin F, X1 per X2 ditambah X2 per X1 itu sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dibagi dengan X1 dikali X2. Itu juga sama artinya dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2 dibagi dengan X1 kali X2. Sama dengan negatif 4 dikuadratkan dikurangi 2 dikali negatif 5 per negatif 5. Berarti 16 ditambah 10 dibagi negatif 5. 26 dibagi negatif 5 sama dengan min 26 per 5. Oke. Menentukan persamaan kuadrat. Yang pertama A, menentukan persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Nah, persamaan kuadrat dengan akar-akar X1 dan X2 dapat dituliskan X dikurangi X1 dikali dengan X dikurangi X2 sama dengan 0. Dan ini bisa diuraikan menjadi X kuadrat dikurangi X1X dikurangi X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Dan bisa disederhanakan menjadi X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, berarti untuk menentukan persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya dapat digunakan rumus sebagai berikut. Jadi X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Artinya X1 ditambah X2 itu adalah negatif B per A. Maaf. Dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Oke. Oke, contoh soal. Tentukan persamaan kuadrat dengan akar-akar sebagai berikut. A, negatif 9 dan 12, B, 10 dan negatif 27. Pembahasan untuk poin A. X1-nya negatif 9 dan X2-nya 12. Berarti jumlahnya adalah X1 ditambah X2 itu negatif 9 ditambah 12 sama dengan 3. Kemudian hasil kalinya X1 kali X2 itu berarti negatif 9 dikali 12 itu sama dengan negatif 108. Maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurangi 3X ditambah negatif 108 sama dengan 0. Artinya X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 108 sama dengan 0. Kemudian poin B, X1 sama dengan 10 dan X2 sama dengan negatif 27. Jadi jumlah akar-akarnya itu adalah 10 ditambah negatif 27 sama dengan negatif 17. Kemudian hasil kali akar-akarnya 10 dikali negatif 27 sama dengan negatif 270. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi jumlah akar-akarnya dikali X dan ditambah dengan hasil kali akar-akarnya. Jadi X kuadrat dikurangi negatif 17, X ditambah negatif 270 sama dengan 0. Artinya X kuadrat ditambah 17X dikurangi 270 sama dengan 0. Oke, jika menentukan persamaan kuadrat baru, PKB yang diketahui akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar persamaan kuadrat lain. Contoh nomor 1, diketahui PK atau persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurangi 14X ditambah 20 sama dengan 0, mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nah, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya
4 lebihnya dari akar-akar persamaan tersebut. Pembahasannya, untuk persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 14x ditambah 20 sama dengan 0, itu diperoleh nilai A sama dengan 3, B-nya negatif 14, dan C-nya 20. Sedangkan jumlah akar-akarnya berarti alfa ditambah beta itu adalah negatif B per A, berarti negatif 14/3, itu berarti 14/3. Kemudian hasil kali akar-akarnya itu alfa dikali beta. Alfa dikali beta itu sama dengan C per A, berarti 20/3. Nah, sedangkan akar-akar persamaan kuadrat baru adalah X1 sama dengan 4 ditambah alfa atau alfa ditambah 4, dan X2 sama dengan beta ditambah 4. Nah, jumlah akar-akar persamaan kuadrat baru itu berarti X1 ditambah X2, artinya alfa ditambah 4 ditambah beta ditambah 4, sama dengan alfa ditambah beta ditambah 8. Jadi, alfa tambah beta tadi 14/3, kemudian ditambah 8. 8-nya kita ubah menjadi per 3, jadi 24/3 ditambah 14/3 sama dengan 38/3. Kemudian hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru itu adalah X1 kali X2, artinya alfa ditambah 4 dikali beta ditambah 4. Berarti alfa kali beta ditambah 4 kali alfa ditambah beta ditambah 16. 4 kali 4, 16. Jadi alfa kali beta itu 20/3 ditambah 4 kali alfa ditambah beta itu 14/3 ditambah 16. Samakan penyebut, kemudian dijumlah semuanya menjadi 124 dibagi 3. Kemudian kelanjutan pembahasannya, persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2, X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurangi 38/3X ditambah 124/3 sama dengan 0. Biar cantik, dikalikan dengan 3. Jadi, X kuadrat kali 3 berarti 3X kuadrat. 3/8/3 dikali 3 berarti 38. 124/3 dikali 3 berarti 124. Berarti 3X kuadrat dikurangi 38X ditambah 124 sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 4 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurangi 14X ditambah 20 sama dengan 0 adalah 3X kuadrat dikurangi 38X ditambah 124 sama dengan 0. Oke? Contoh yang kedua. Diketahui persamaan kuadrat 4X kuadrat ditambah 15X ditambah 18 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nah, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 6 kurangnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Contoh 1 berarti 4 lebihnya, kalau yang contoh 2 berarti 6 kurangnya. Oke? Pembahasannya, persamaan kuadrat 4X kuadrat ditambah 15X dikurangi 18 sama dengan 0, itu diperoleh jumlah akar-akarnya, atau A-nya berarti 4, B-nya 15, dan C-nya negatif 18. Maaf, di sini lupa ditulis. Kemudian jumlah akar-akarnya itu berarti alfa ditambah beta, berarti negatif B per A, berarti negatif 15/4. Kemudian hasil kali akar-akarnya alfa kali beta atau C per A. C-nya negatif 18/4. Berarti negatif 18/4. Nah, akar-akar persamaan kuadrat baru itu adalah 6 kurangnya, berarti X1 sama dengan 6, alfa dikurangi 6, dan X2 sama dengan beta dikurangi 6. Oke, lanjutan pembahasannya, berarti jumlah akar-akar persamaan kuadrat baru itu X1 ditambah X2, itu berarti alfa dikurangi 6 ditambah beta dikurangi 6, berarti alfa ditambah beta dikurangi 12. Alfa tambah beta itu tadi negatif 15/4 dikurangi 12 disamakan penyebut, berarti menghasilkan negatif 63 dibagi 4. Nah, kemudian hasil kali akar-akar PKB itu X1 dikali X2, artinya alfa dikurangi 6 dikali beta dikurangi 6 itu sama dengan alfa kali beta dikurangi 6 kali alfa ditambah beta ditambah 16. Maaf,
36. 36 itu dari 6 kali 6. Kemudian alfa kali beta itu negatif 18/4 dikurangi 6. Jumlahnya berarti negatif 15/4 ditambah 36. Samakan penyebut. Hasil terakhir 216 dibagi 4. Nah, persamaan kuadrat baru adalah x kuadrat dikurangi jumlah akar-akarnya dikali x ditambah hasil kali akar-akarnya sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurangi negatif 63/4x ditambah 216/4 sama dengan 0. Kemudian biar cantik persamaannya dikali dengan 4. Jadi 4x kuadrat ditambah 63x ditambah 216 sama dengan 0. Jadi PKB-nya adalah 4x kuadrat ditambah 63x ditambah 216 sama dengan 0. Oke? Oke, aplikasi persamaan kuadrat dalam masalah kehidupan nyata. Contoh soal 1. Diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang 7 cm lebih panjang dari lebarnya. Nah, jika luas persegi panjang tersebut 140 cm persegi, tentukanlah keliling persegi panjang tersebut. Oke? Pembahasannya, panjang sama dengan P itu berarti L ditambah 7 karena di sini 7 lebih panjang dari lebarnya dan lebarnya tetap L. Kemudian luas sama dengan panjang kali lebar, P-nya kita ganti dengan L ditambah 7 dikali dengan L. Artinya L kuadrat ditambah 7L sama dengan luasnya tadi 140 cm persegi. Kemudian L kuadrat ditambah 7L dikurangi 140 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi L ditambah 18, L ditambah 15 dikali dengan L dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti L ditambah 15 sama dengan 0, L-nya sama dengan negatif 15. Atau L dikurangi 8 sama dengan 0, berarti L-nya sama dengan 8. Nah, untuk L sama dengan negatif 15 tidak memenuhi syarat karena tidak ada ukuran panjang yang negatif. Jadi kita ambil yang L sama dengan 8 yang memenuhi syarat. Jadi diperoleh P sama dengan L ditambah 7. Berarti 8 tambah 7 sama dengan 15 cm. Nah, keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2P ditambah 2L atau 2 kali panjang tambah lebar. Berarti 2 kali 15 ditambah 8 sama dengan 2 kali 23 sama dengan 46 cm. Oke? Nah, sampai ke LKPD 6, persamaan kuadrat part 3. Soal nomor 1. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 8 sama dengan 0. Tentukan nilai A. Jumlah akar-akarnya. B. Hasil kali akar-akarnya. C. X1 kuadrat kali X2 ditambah X1 X2 kuadrat. D. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. E. 1/X1 ditambah 1/X2. Dan F. X1 per X2 ditambah X2 per X1. Kalian cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Kemudian masukkan ke dalam rumus jumlah, hasil kali, dan seterusnya. Soal nomor 2 dan 3. Soal nomor 2, tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya A. 9 dan negatif 12. B. Negatif 8 dan 15. Kemudian nomor 3, diketahui persamaan kuadratnya 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 22 sama dengan 0, mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nah, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 8 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Tadi contohnya adalah 4 lebihnya. Sekarang soal buat latihan 8 lebihnya. Oke? Kemudian soal yang nomor 4 dan 5. Soal nomor 4. Diketahui persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 15x ditambah 9 sama dengan 0 mempunyai akar alfa dan beta. Nah, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 10 kurangnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Oke, tadi contohnya 6 kurangnya, sekarang 10 kurangnya. Lihat contohnya. Nomor 5. Kebun Pak Santosa berbentuk persegi panjang dengan panjang 6 meter lebih panjang dari lebarnya.
6 meter lebih panjang dari lebarnya. Nah, jika luas kebun tersebut adalah 616 meter persegi, tentukanlah keliling kebun tersebut. Oke, tadi contohnya sudah ada. Kerjakan LKPN 6 persamaan kuadrat 43, tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya. Kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal tatap muka matematika sesuai kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.